Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sore hari ini kita akan mengikuti seminar yang dibawakan oleh Ibu Deviana, di mana Ibu Deviana selaku pemateri di sini, dan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Deviana di mana peran sastra dan budaya dalam pengembangan bahasa Indonesia. Ya, di sini kita sebagai partisipasi, jadi kita harus menyimak dan mengikuti baik-baik seminar pada hari ini. Jika Anda belum mengerti, nanti ada sesi pertanyaan di mana nanti Ibu akan menjelaskan kembali apa yang Anda tanyakan itu. Ya baik, pada kesempatan ini saya mempersilahkan kepada Ibu Dewi untuk memaparkan materi. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan kepada saya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Ibu. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran sastra dan budaya dalam pengembangan bahasa Indonesia. Tentu saja peran sastra dalam pengembangan bahasa. Yang pertama itu menambah wawasan. Ya, mungkin dari kita semua ini pernah membaca novel, pernah membaca cerpen. Nah, tanpa kita sadari, di situ kita dalam membaca tersebut, situ akan timbul ini berbagai macam pengembangan bahasa yang kita dapatkan. Kemudian yang berikut, karya sastra sebagai karya kreatif memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek rasional, yaitu karya sastra menampilkan kenyataan masyarakat. Contohnya dalam sebuah cerpen, di situ bukan hanya menceritakan hal-hal yang menarik saja, tetapi di situ juga menceritakan sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Berikutnya aspek emosional, yaitu karya sastra menampilkan emosi-emosi dalam alur-alur cerita yang ditampilkan oleh pengarang. Nah, dari aspek emosional itu, dari sebuah karya sastra itu dinyatakan hidup apabila dari aspek emosionalnya itu ada dan minat para pembaca. Next. Kemudian aspek efektif. Nah, di sini sastra menampilkan tingkah laku tokoh yang dibuat oleh pengarangnya secara pasif. Sastra memberikan pengajaran bahasa melalui membaca karya sastra. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa membaca karya sastra itu bukan hanya sekedar membaca, tapi di dalamnya kita dapat menambah wawasan kita dalam berbahasa. Kemudian yang berikut menambah perbendaharaan kosakata. Ya, seperti contohnya dalam novel Laskar Pelangi. Mungkin dari para audiens pernah membaca novel dari Hendra Indrata itu yang berjudul Laskar Pelangi. Di situ kita menemukan berbagai macam kosakata. Nah, dari situ kita banyak mempelajari kosakata dari karya sastra tersebut. Kemudian peran budaya dalam pengembangan bahasa. Itu anggota masyarakat atau kelompok sosial tidak hanya mengekspresikan pengalaman, mereka juga menciptakan pengalaman melalui bahasa. Contohnya dalam berkomunikasi. Itu menunjukkan bahwa peran budaya itu sangat berperan dalam pengembangan budaya. Contohnya dalam sebuah daerah, di situ juga dalam panggilan seperti dalam panggilan dari pada om atau tante itu berbeda dengan yang di daerah lain. Nah, seperti itu. Nah, dalam berkomunikasi sehari-hari seperti itu ya. Ya, itu sedikit materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih, saya kembali kepada Bapak. Ya baik, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materinya hari ini. Ya, mungkin ada di antara saudara sekalian atau teman-teman yang mungkin belum mengerti atau belum betul-betul memahami materi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, dari tempat ini saya mempersilahkan kepada Anda untuk bertanya. Ya. Baik, saya akan bertanya kepada pemateri, yaitu apa hubungan antara karya sastra dengan aspek rasional, emosional, dan efektif? Terima kasih. Ya, hanya itu saja pertanyaannya.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi. Nah, jika tidak ada, saya mempersilakan kepada Ibu, silakan menjawab. Baik, pertanyaan tadi, apa hubungan antara karya sastra dengan aspek emosional, rasional, dengan efektif? Nah, baik. Mungkin di sini jawabannya simpel saja, bahwa sebuah karya sastra itu dikatakan hidup apabila di dalamnya terdapat dari tiga aspek tersebut, antara aspek emosional, rasional, dan efektif. Masih seperti itu saja. Saya kembali. Bagaimana dengan saudara penanya? Sudah mengerti dengan jawabannya? Terima kasih. Nah, baik, terima kasih kepada pemateri. Ya, di sini saya mengambil kesimpulan bahwa peran sastra dan budaya itu sangat pentingnya dalam pengembangan bahasa Indonesia, di mana sastra dan budaya itu memiliki keterkaitan dan membantu pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, di mana sastra itu menuangkan apa yang dipikirkan oleh masyarakat atau kreasi atau ya sejenis karya yang dapat memberikan atau dapat mengembangkan bahasa Indonesia itu sendiri. Begitupun dengan budaya. Budaya di sini merupakan salah satu ragam, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan beliau tadi mengenai peran sastra dan budaya itu sangat penting bagi pengembangan bahasa Indonesia. Terlebih khusus beliau telah menjelaskan di mana ada tiga aspek yang sangat mempengaruhi pengembangan bahasa Indonesia. Yang pertama tadi itu aspek rasional, kemudian emosional, dan efektif. Jadi ketiga itu sangat berperan penting dalam pengembangan bahasa Indonesia, yaitu melalui peran sastra dan budaya. Ya, mungkin itu yang perlu kita perhatikan untuk materi yang dipaparkan oleh beliau tadi. Ya, untuk mempersingkat waktu, sekian dan terima kasih.